Di dalam sakitku, ku melihat-Mu ya Tuhan, yang beri kekuatan. Di dalam susahku, di dalam gelapku, ku melihat-Mu ya Tuhan, yang beri pengharapan. Walau tanganku tak dapat terangkat, walau kakiku tak dapat melompat, namun jiwaku kan selalu puji-Mu. Ku bersyukur Yesus, selama nafasku ada padaku, selama Roh Tuhan ada dalamku, imanku kan ucapkan kebenaran-Mu. Hanya Yesus, sumber kehidupanku. Di dalam susahku, di Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sebelum mulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, karena rancangan-Mu begitu indah. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami minta dalam doa, Engkau mampu membuatnya menjadi nyata. Kami percaya Engkau pembuat mujizat bagi setiap kami, Yesus. Dan rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan.
di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari sama-sama katakan. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kami hanya berserah bagi-Mu Yesus. Di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu Yesus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan kami Yesus. Kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantangan kami, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pasti terjadi Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Katakan yang membelah lautan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pasti terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan, sampaikan pada Yesus. Di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu. Biar jemaat Tuhan sendiri yang sampaikan. Lebih keras lagi saudara, kita katakan. Kelemahan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan.
Tuhan yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah. Di seruan iman kami, Yesus, kami mau percaya apapun yang mustahil, di dalam nama-Mu pasti ada mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan kau pembuat, Kau pembuat mujizat saja. Sekali lagi saudara, katakan Kau pembuat mujizat sejati.
kami. Kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Dengan iman bersama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita, come on. Yang percaya Yesus kita baik, katakan amin. Mari bersama-sama kita puji Tuhan kita, come on. Hidup yang diberikannya,
kemenangannya ku bernyanyi. Wow, wow. Haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan ku menang. Ku menang. Ku menang. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Yesus kita. Yang percaya Tuhan Yesus kita selalu ada di hidup kita, katakan amin. Dia Elohim yang selalu menyertai hidup kita, katakan amin. Mari bersama-sama kita puji Tuhan sekali lagi, come on. Kau Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Ku buka mataku lihat, ku harus rasakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa, karena ku dapat lakukan perkara. Mari bersama-sama katakan, Yesus kau sahabatku, Yesus kau akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, Yesus kau sahabatku, Yesus kau yang tak pernah jemu di sisiku. Kau sumber, yang percaya Yesus sahabat kita, katakan amin. Mari bersama-sama dengan iman katakan,
dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh muji menyembah-Mu Tuhan, kami boleh menari melompat bagi-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan waktu-waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Sebentar Tuhan kami akan mengembalikan Tuhan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan, apa yang sudah kami kembalikan ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Satu pun
Sorak-sorai terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi lebih meriah untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Yesus. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah pembuat mujizat bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan, kami telah meninggikan Engkau, telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada saat ini, not me, it's your time. Ini waktu-Mu, waktu Tuhan yang terbaik untuk menjamah setiap hati kami, untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Suburkan tanah hati kami Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman yang ditabur pagi hari ini dapat berbuah menjadi kebaikan, bukan hanya bagi hidup kami, tapi bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman sama-sama berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya, jemaat-jemaat yang diberkati hari ini, luar biasa. Terima kasih sebelumnya untuk Gereja Yes Jakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Saya tidak akan mengajar teologi di depan sini karena saya bukan sarjana teologi, saya sarjana pendidikan. Jadi saya juga tidak mengajar matematika atau bahasa, tapi saya hanya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika dapat info dari Pastor Petrus untuk sharing di mimbar ini. Jadi boleh tampilkan judul PPT-nya? Ya, ini adalah judul saya hari ini, The Power of Faith, yaitu kekuatan dari iman. Kenapa judulnya The Power of Faith? Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang dari NTT, dari ND lebih tepatnya. Di ND itu ada Danau Kelimutu. Jadi pada waktu itu kami sudah merencanakan untuk naik ke Danau Kelimutu di pagi hari. Waktu itu saya masih belum kepikiran mau khotbah apa. Pada saat kami sampai di sana, hujan. Hujan lebat, bukan hanya hujan gerimis, tapi hujan lebat, petir, badai semuanya. Dan air itu mengalir begitu deras dari puncak sampai ke parkiran Kelimutu itu. Akhirnya ada banyak teman-teman yang ikut naik itu bilang, pulang aja lah gitu. Capek naik, nanti kita jatuh gitu. Tapi ada juga dari beberapa orang yang berangkat ini bilang, kita tetap naik aja, di atas cerah kok gitu. Padahal jelas-jelas itu hujan, badai, geledek semuanya ada di situ. Jadi kami waktu itu naik kurang lebih ada 15 orang, ada 4 romo, 4 pastor yang ikut naik bersama dengan kami ke atas. Mereka bilang, tidak apa-apa, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Di sini ada iman 4 orang pastor, kita pasti bisa membuat awan hujan itu bergeser gitu. Jadi hujannya reda sedikit, terus kami naik gitu, menggunakan pakaian yang seadanya karena yang tahu ND itu kan panas ya, sekalipun hujan tapi udaranya tuh lembab, jadi kami tidak pakai baju mendaki yang proper lah. Singkat cerita kami naik ke atas, tiba di jembatan untuk melihat kawah yang pertama, wah gitu. Kami sampai duluan kan, wah gelap, awan semua menutupi danaunya. Danaunya yang 3 warna itu tidak kelihatan sama sekali, semuanya tertutup kabut, tidak kelihatan. Tapi salah satu pastor itu berkata, yuk kita nyanyi yuk. Kita menyanyi, kalau di Katolik itu tahun ini adalah tahun ziarah pengharapan, yang dimana semua orang-orang itu disuruh untuk selalu berpengharapan dalam iman. Mereka menyanyilah, api hidup sumber harapanku, kulantunkan syukur bagimu, bla 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 bla. Menyanyi, terus ada juga yang menyanyi, setelah habis lagu itu kami nyanyi lagi. Di saat ku tak berdaya, menyanyi lagu mujizat itu nyata. Pelan-pelan kabutnya minggir saudara. Pelan-pelan kabutnya menyingkir. Terus kami kan mau ke puncak yang paling atasnya untuk bisa lihat view keseluruhan. Begitu kami sampai di atas, kabutnya datang lagi. Tapi lanjut lagi nyanyi mereka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lalu setelah sambil menyanyi lagu itu diulang terus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kabutnya hilang. Hilang di puncak itu aja.
Jadi saya ada posting di Instagram saya, kami pakai kamera Insta360 yang bisa membuat bumi kelihatan bulat itu. Memang benar-benar kabutnya itu hilang di depan kami, di sekeliling kami. Area lain semuanya kabut dan di bawah itu hujan lebat. Dibilang sama penjual-penjual di bawah itu di bawah hujan lebat. Dan pada saat kami di atas itu cerah, saudara. Ada matahari, bahkan kami bisa melihat danau itu. Kami bilang kan, ini bukan kekuatan suara kita yang menggeser awan, tapi ini adalah kekuatan iman kita yang menggeser awan-awan itu menyingkir. Makanya saya langsung, ini dia. The power of faith, ini yang akan saya bagikan hari ini. Next. Ya, apa itu iman? Mari kita baca sama-sama di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, 3:21. Iman adalah dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Lanjut. Ini adalah 4 hal yang mau saya bagikan hari ini, saudara. Yang pertama itu adalah iman sebagai fondasi kehidupan kita. Lalu yang kedua ada iman mengatasi ketakutan, iman memulihkan dan menguatkan hubungan, lalu iman memberikan harapan dan pemulihan. Kenapa kita harus berbicara tentang 4 hal ini? Karena tanpa iman kita tidak bisa hidup. Seperti lagu tadi sebelum Firman katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Dari mana kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita? Bukankah itu iman? Kita percaya kalau iman itu yang membuat kita bisa bertahan melewati apapun situasinya, apapun permasalahannya. Kita bisa kuat karena iman. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Lalu kenapa kita harus percaya bahwa iman kita bisa mengatasi ketakutan? Iman itu membuat kita berani untuk melangkah meskipun kita tidak melihat apa yang ada di depan sana. Iman itu yang membuat anak-anak rantau yang ada di gereja ini berani untuk pergi ke kota Jakarta yang sangat hardcore ini. Yang sangat keras gitu. Kita keluar dari pintu rumah, kita keluar dari parkiran aja udah langsung gitu kan, ngadepin titit gitu, suara klakson nyaring langsung gitu. Tiap hari ada aja ujiannya, tiap hari kita harus nyalip mobil, nyalip kontainer, belum lagi di tempat kerja kita harus menghadapi atasan atau rekan kerja yang mungkin toksik. Bisa juga kita menghadapi situasi yang kita sudah berusaha maksimal tapi kita tidak dihargai di tempat kerja kita. Sebenarnya banyak alasan untuk kita bisa takut, tapi ada satu alasan yang bisa membuat kita untuk terus berani, yaitu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan orang yang percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya adalah orang yang punya iman. Lalu yang ketiga, iman memulihkan dan menguatkan hubungan. Nah ini saya coba sambung-sambungkan dengan tema gereja bulan ini, karena biar bagaimanapun juga kita perlu untuk membahasnya. Iman itu membawa kesabaran, pengampunan dan kasih dalam membangun kembali hubungan yang rusak. Tanpa iman, kita tidak akan bisa untuk bersikap baik dengan orang lain. Kita tidak akan mampu untuk bisa tersenyum dengan orang lain, karena kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan, tidak akan terjadi pemulihan itu, saudara. Dan yang keempat, memberikan harapan dan pemulihan. Iman memberikan harapan dan pemulihan untuk bangkit dari setiap kesulitan. Di situ ada saya taruh quotes di bawahnya. Ini gongnya. Iman bukan tentang melihat jalan dengan jelas, tetapi percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan langkah berikutnya. Sekalipun di depan kita blur, saudara, tapi percaya ketika kita hidup dalam Kristus, kita pasti tahu Tuhan sudah sediakan jalan yang terbaik. Bukan hanya jalan biasa, tapi jalan yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Oke, next. Kita akan bahas beberapa bentuk kekuatan iman yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah faith in action. Iman di dalam sebuah perbuatan. Iman tanpa tindakan itu hanyalah harapan kosong. Jadi kalau kita sebut diri kita orang beriman, tapi kita tidak mau bertindak tentang sesuatu yang kita imani, it means nothing.
tidak ada artinya apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kita mau hidup kita diubahkan, ketika kita mau hidup kita berhasil, maka ada satu langkah yang harus kita ambil. Kalau kita bilang, saya percaya, saya punya iman di dalam Kristus bahwa hidup saya akan berhasil, hidup saya akan jadi berkat. Tapi yang kita lakukan hanya diam di dalam rumah, scroll TikTok, bikin konten joget-joget gitu kan. Apakah itu, saya tidak bilang bikin konten TikTok itu tidak berfaedah, itu berfaedah, tapi yang penting kita tahu tujuannya apa, purpose-nya apa di balik itu semua. Kemudian ada ayatnya di Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian pula iman, jika iman itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Jadi kalau hanya berseru-seru saja di atas mimbar ini tanpa melakukan apapun, iman kita tidak akan jadi apa-apa saudara. Setidaknya kita harus melangkah maju dengan berani. Tindakan apa sih yang nyata, yang bisa dilakukan sebagai orang beriman, yang dekat-dekat aja dengan kita, yaitu melayani, kita berbagi, bukan hanya berbagi dalam bentuk materi, tapi kita juga bisa berbagi waktu. Kita menyediakan waktu untuk mendengarkan orang-orang yang butuh penguatan, itu adalah bagian daripada aksi iman kita. Lalu kita bekerja dengan percaya. Banyak orang bekerja, banyak orang pergi ke kantor, banyak orang pergi pelayanan, banyak orang pergi ke daerah jadi misionaris. Tapi di antara sekian banyak orang itu, hanya sedikit yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan bisa menjadi dampak. Ada banyak orang yang pergi ke kantor hanya menyelesaikan tugasnya, kemudian jam 5, jam 6 pulang. Tanpa tahu apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak besar jika mereka melakukannya dengan kesungguhan. Lalu next, bagian ketiga. Oh, kecepatan ini. Oh iya benar deh. Iya. Jadi ini adalah Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Tulisannya kelihatan? Kelihatan ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan secara utuh itu membantu kita membentuk dan memulihkan hubungan di keluarga, persahabatan, dan komunitas. Seperti yang saya katakan di awal tadi saudara, ada banyak orang beriman yang bilang dirinya beriman tapi kehidupannya tidak seperti orang beriman. Ada banyak orang yang mengakui bahwa iman adalah dasar dari rumah tangga saya. Iman adalah dasar dari keluarga saya. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari ada banyak sekali keraguan yang dia aplikasikan dalam kehidupan keluarganya. Mungkin kepala keluarga ragu bahwa dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya dengan baik, istri yang ragu bahwa apakah dia bisa menjadi istri yang baik, anak yang ragu apakah dia sudah menjadi anak yang baik bagi kedua orang tuanya. Itu adalah contoh keraguan-raguan di dalam sebuah keluarga. Sedikit sharing, saya bekerja sebagai, kalau kita bahasa kerennya itu humanitarian service ya. Kami bekerja di bidang kemanusiaan yang sangat dekat dengan manusia. Kita tidak bekerja di hadapan komputer saja, tapi kita membangun relation dengan orang-orang yang sangat tidak bisa diprediksi. Kita membangun relation dengan orang-orang yang keluarganya hancur, kita membangun relation dengan anak-anak yang tidak diakui oleh keluarganya dan akhirnya memilih untuk hidup jauh, merantau menjadi migran. Dan di posisi saya sekarang, saya sering sekali pergi ke lapangan dan berinteraksi dengan keluarga-keluarga migran, saudara. Saya tidak mengatakan mereka keluarga yang tidak percaya, tapi saya belum berkeluarga, tapi saya belajar melihat dari keluarga orang lain. Jadi saya lihat ketika saya bertemu dengan keluarga-keluarga di luar
Pulau Jawa ini, mereka sering bercerita gitu. Contoh, salah satu komunitas yang kami layani di NTT adalah komunitas para ibu-ibu janda yang ditinggal oleh suaminya pergi merantau ke Kalimantan. Jadi ketika saya datang ke situ, selalu diperkenalkan, ini loh orang Kalimantan loh, ini loh suami-suami kalian pergi ke tempatnya dia gitu. Tapi saya tanya kepada mama-mama di sana, apakah ada alasan yang disampaikan oleh suami-suaminya kalian ketika sebelum mereka pergi merantau? Lalu mereka hanya bilang, tidak ada Nona, suami kami hanya bilang ingin kasih kami uang lebih supaya kami bisa makan daging. Jadi mereka pergi ke Kalimantan untuk mencari uang supaya anak istrinya bisa makan daging. Karena di sana susah dapat daging, saudara. Di sana mereka ya makan ubi, makan jagung gitu karena daging mahal sekali. Kalaupun ada daging, itu daging babi hutan dan itu susah untuk didapat. Motivasinya hanya sebatas untuk mendapatkan daging untuk keluarganya. Lalu yang terjadi adalah kebanyakan suami-suami yang pergi ke sana itu tidak kembali. Mereka hanya kirim uang, tapi mereka di perantauan punya istri lagi. Dan hal itu sangat-sangat ironis. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu yang ditinggalkan, mereka terima uang, tapi mereka punya gebetan baru lagi di kampung. Karena apa? Karena mereka kesepian. Mereka butuh penguat. Mereka butuh sumber semangat. Lalu saya bilang kepada mereka, tidak sayangkah dengan apa yang sudah dibangun? Karena kalau Katolik itu pisahnya susah. Harus diurus sampai Vatikan sana. Jadi mereka hanya bilang, bukan kami tidak punya iman Nona. Keluar lagi kata-kata iman ini. Bukan kami tidak punya iman Nona, tapi kami bingung. Kami harus tetap percayakah tidak dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah buat hidup kami seperti ini. Macam Tuhan tidak sayang lagi dengan kami. Lalu ketika saya berbicara di sana, saya langsung bilang, aduh, mau ngomong, mau menasehati, tapi takut salah ngomong. Cuma yang bisa saya lakukan ketika berada di komunitas itu adalah saya datang satu-satu ke mama-mama janda ini, saya peluk mereka. Saya cuman bilang, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus sayang mama ini, Tuhan Yesus sayang mama ini. Sekalipun suami-suami pergi ke Kalimantan dan tidak pulang, tapi Tuhan Yesus sayang. Saya cuma bilang begitu saja, saya peluk, saya cuma bilang Tuhan Yesus sayang, satu-satu saya peluk. Padahal saya ke sana untuk monitoring kebun mereka, tapi saya malah ini ya, melayani mereka, saya peluk satu-satu dan mereka menangis, saudara. Saya juga jadinya tidak tahan. Saya jadinya tidak tahan, saya ikut menangis juga. Dan ketika saya pulang, mereka bilang, aduh terima kasih ya, dia bilang, kami sudah dikunjungi banyak sekali orang, tapi baru Nona yang bilang Tuhan Yesus sayang kami. Baru Nona yang buat iman kami ada lagi kalau Tuhan Yesus sayang kami. Kalau kami tidak pernah ditinggalkan. Itu sharing saya tentang faith in relationship. Kadang kita bisa clash dengan orang lain, saudara. Kita bisa marah dengan rekan sekerja kita, kita bisa marah dengan pasangan kita. Tapi kalau kita punya iman yang benar di dalam Tuhan, kalau kita menaruh setiap pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita akan percaya bahwa jangan benci orangnya, tapi bencilah tindakan buruknya. Dan jangan pernah mencoba untuk mengubah seseorang. People cannot change people. Manusia tidak bisa merubah manusia, saudara. Karena yang bisa merubah manusia itu hanyalah dirinya dan Tuhan itu sendiri. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mampu mengubahkan setiap hati, Tuhan yang mampu meluluhkan setiap tembok, dan Tuhan yang mampu mengubahkan setiap pikiran-pikiran kolot yang menghalangi langkah kita. Next.
faith and hope. Hubungan antara iman dan pengharapan ada di Roma 15 ayat 13. Mari kita baca. Kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita Amin. Dari sini ada yang ingat, ini ada gambar faith, love, and hope. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, saudara, dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi di dalam iman itu ada pengharapan. Pengharapan itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak didukung oleh iman. Jadi dia terhubung satu sama lain. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana terbaik dan kita harus bisa menghadapi ketidakpastian dengan iman. Lalu iman itu adalah sumber damai sejahtera kita, bagaimana pengharapan kita akan Kristus itu bisa memberikan ketenangan. Saya tidak tahu penantian apa yang sedang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sedang menantikan mujizat untuk keluarga, ada yang sedang menantikan mujizat untuk promosi, ada yang sedang menantikan mujizat untuk dirinya sendiri, itu saya. Tapi ada banyak orang yang dalam masa penantian itu tidak sabar dan cenderung meragukan Tuhan. Pernah satu kali kami menghadapi satu orang anak yang sekarang sedang jadi migran di Kamboja. Dia anak seorang hamba Tuhan dan dia sangat hamba Tuhan tapi broken home. Dan dia kecewa dengan situasi keluarganya, lalu dia memutuskan untuk kabur. Dia kaburlah ke negara lain, ikut program apalah itu. Jadi pada saat itu dia pergi ke sana dan dikonseling oleh tim kantor kami dan dia berkata, saya capek menunggu. Papa saya selalu bilang, tunggu aja nak, Tuhan Yesus pasti pulihkan, Tuhan Yesus pasti ubahkan, Tuhan Yesus pasti jadikan semua yang buruk menjadi baik. 1 tahun lagi ya, kasih papa waktu. 2 tahun lagi ya, kasih papa waktu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak terjadi dan papanya selalu gagal untuk bawa mamanya pulang ke rumah. Akhirnya anak ini sudah muak, dia bilang Tuhan tidak ada. Lebih baik saya pergi, mulai hidup baru tanpa Tuhan. Susah sekali untuk membujuk anak ini pulang, saudara, dan kabar kurang baiknya sampai sekarang dia belum mau pulang. Jadi saya hanya menceritakan bagian itu saja. Karena dia tidak mau berpengharapan di dalam Tuhan, akhirnya dia melangkah dengan jalannya sendiri. Dia tidak mau menunggu. Sedangkan kita sebagai orang percaya, bagian terbaik yang bisa kita lakukan selama masa penantian adalah melayani. Bukan malah kabur dari panggilan Tuhan. Saya sendiri kalau mau dibilang capek menunggu, saya capek, saudara. Tapi saya mau terus melayani sampai doa saya, Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang terbaik. Sekalipun I don't know when, tapi saya percaya Tuhan akan melakukannya dengan caranya, dengan timingnya yang terbaik. Kalau sekarang belum, berarti Tuhan masih mempersiapkan, Tuhan masih membentuk setiap kita. Jadi bagi kita semua yang sedang menantikan jawaban doa, teruslah melayani, saudara, jangan kabur. Tuhan buat kita menunggu karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Karena sesuatu yang keren itu tidak disiapkan dengan cara yang cepat. Butuh proses, tidak ada sesuatu yang instan. Tuhan itu ingin menyediakan kita hidangan fine dining, bukan mie instan, saudara. Kalau Tuhan mau kasih kita mie instan yang cepat memuaskan keinginan kita, gampang tuh, tinggal bilang, Tuhan saya butuh mobil, Tuhan saya mau kawin. Tiba-tiba Tuhan kasih kawin gitu, tapi beberapa bulan kemudian cerai gitu kan. Jadi kalau Tuhan masih belum kasih, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang terbaik untuk orang yang sedang menantikannya. Ini saya nggak curhat, tapi ini perumpamaan saja. Oke. Poinnya adalah pengharapan sejati itu bukanlah menunggu dalam kekhawatiran,
tapi percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana terbaik. Jadi jangan khawatir, percaya saja. Next. Ini poin selanjutnya, faith and forgiveness. Di dalam pengampunan itu ada iman, saudara. Ayatnya ada di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan itu adalah sebagai wujud iman kita. Kita percaya, kita mengampuni karena kita mengasihi Tuhan. Dan dampak pengampunan dalam hidup itu melepaskan kepahitan, membangun kembali hubungan. Dan di sini saya ada masukkan 2 gambar. Forgiveness is love. Ketika kita mengampuni orang, kita menyatakan kasih. Kasih siapa? Apakah kasih kita? Tentu tidak. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, kita menyatakan kasih Tuhan. Jesus loves you, that's why I forgive you. Lalu di sini disampaikan juga forgiveness heals. Ketika kita simpan dendam, ketika kita simpan semua kepahitan itu dalam hati kita, hidup kita tidak akan pernah merasa tenang, saudara. Tapi yang ada, kita akan uring-uringan, kita akan kepikiran, begitu kita lihat orang itu langsung, dia lagi gitu. Tapi kalau kita mengampuni, kita tidak simpan dendam, karena kita percaya Tuhan juga sayang sama orang itu. Dia berbuat salah kepada kita, bukan karena dianya gitu, tapi karena memang ada bautnya yang kurang satu mungkin. Ya jadi ampuni saja gitu, ampuni saja karena kita tidak akan kehilangan apapun saat kita memberikan pengampunan terhadap orang lain. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada luka yang kita alami. Saya suka bilang ke orang yang bikin salah sama saya, I forgive you, but I'm not forget. Saya mengampuni tapi saya tidak lupa. Kenapa saya tidak lupa? Tujuannya adalah supaya saya tahu nextnya saya tidak boleh bagaimana biar dia tidak marah lagi kepada saya gitu. Saya ingat poinnya di mana saya harus berubah dan supaya ke depannya saya tidak mengulangi itu lagi. Next. Nah, ini adalah yang paling umum ya, saudara, kita sering lihat. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Gambar ini? Anyone? Ya, ini adalah gambar tentang ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ini adalah ilustrasi paling sering yang saya dengarkan ketika dari kecil sampai saya sebesar ini. Cerita tentang ini masih sering diceritakan di gereja-gereja, di podcast-podcast, di hamba Tuhan, kalau sudah buntu, ngeblank bahas tentang iman, pasti bahasnya tentang ini. Iman itu membawa kesembuhan dan pemulihan secara rohani, emosional, dan fisik. Dan dalam gambar ini, orang lumpuh itu, dia adalah orang yang sudah imannya bisa dikatakan di level low. Dia udahlah aku lumpuh aja gitu, nggak ada jalan aja aku nggak bisa. Gimana caranya aku bisa meraih Tuhanku yang sedang berada di kerumunan banyak orang. Tapi yang menyembuhkan dia, yang menghantar dia sampai dia bisa sembuh adalah iman orang-orang yang menggotong tilamnya. Orang-orang yang sangat-sangat effort untuk menjebol atap ruang pertemuan itu. Mereka percaya nggak apa-apa, aku effort angkat orang, turunkan dia pakai tali, pakai tilam ke bawah, yang penting dia sembuh. Jadi terkadang saudara, bukan iman kita pribadi yang membuat kita bisa mengalami Tuhan, tapi kita butuh iman dari orang-orang di sekeliling kita. Itulah kenapa pentingnya kita tumbuh dan tertanam dalam satu komunitas. Karena ketika iman kita lemah, ketika kondisi kita sedang down, kita butuh orang-orang yang tepat untuk bisa menguatkan kita dan mengingatkan kita kalau, hey, kamu punya Tuhan, kamu punya pengharapan, kamu masih bisa mengalami mujizat-mujizat itu sekalipun kamu sedang berada di titik terendah kehidupanmu. Pemulihan dimulai dari iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita.
apa yang menjadi kesedihan kita saat ini, mari kita semua sama-sama bawa itu ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama percaya bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua kesedihan, semua kemurungan, semua kegalauan kita. Next. Ini adalah faith and community. Ada di Galatia pasal 6 ayat 9, kita baca yang di bold, 321. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Iman yang bertahan dalam kesulitan, ketika kita ada dalam suatu komunitas, katakanlah gereja, pasti kita pernah clash dengan salah satu, salah dua, salah tiga orang yang ada di dalam tim kita. Kayak saya di tim PAW gitu, saya di tim WES gitu, kami bukan gak pernah clash, kami pernah clash saudara, tapi kami tetap solid sampai sekarang, karena sekalipun ada banyak gesekan, itu menandakan bahwa tim kami itu berjalan. Motor itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada gesekan, mobil tidak akan bisa jalan kalau tidak ada gesekan. Begitu juga dengan tim yang kuat. Kalau tim kita adem ayem aja, perlu dipertanyakan itu. Apakah mereka berinteraksi satu dengan yang lain, atau mereka hanya formalitas saja di situ gitu. Kalau kami bergesekan karena kami berinteraksi, dari yang penting sampai yang tidak penting, kami tetap berinteraksi gitu. Sekalipun lebih banyak nggak pentingnya, tapi diam-diam udah 3 lagu, asik. Jadi di dalam komunitas, sekalipun kita jengkel dengan orang, tetaplah berbuat baik. Tidak harus membukakan pintu, ambilkan makanan, nusukin aqua gitu kan. Lakukanlah hal-hal kecil saudara dengan sekedar menyapa, saling mengingatkan, atau bercanda-bercanda gitu. Itu juga bentuk kebaikan, yang penting bercandanya tidak menyinggung. Dan nomor 10, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Kemarin waktu itu dinyanyikan ya, beberapa waktu lalu dinyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Itu lagu yang sangat-sangat touching buat saya secara pribadi, karena tidak hanya dinyanyikan di sini, dari saya kecil, tiap kali di gereja dinyanyikan lagu itu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kadang orang misconception tentang melayani Tuhan, saudara. Kadang mereka berpikir melayani Tuhan adalah di atas mimbar, main musik, WL, khotbah, jadi diaken. Sebenarnya tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Bahkan ketika kita lagi di jalan, kalau naik motor pasti relate ya. Kita lupa naikin standar kalau yang motornya bukan matic. Ada orang yang bilang, "Mbak, standarnya itu." Itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan, saudara. Karena kalau tidak diingatkan, bisa aja orang itu kecelakaan karena standarnya belum naik. Saya paling sering kalau saya naik motor, tas saya belum ketutup. Jalan macet kan, bisa aja orang tinggal plung gitu ambil. Tapi ternyata masih ada orang baik di dunia ini yang bilang, "Kak, tasnya Kak kebuka itu." "Oh iya, makasih Mas." Dan saya selalu refleks, Tuhan berkati, padahal yang negur pakai jilbab gitu. Jadi lalu apa lagi contoh paling sederhana? Tukang parkir. Ada Alfamart di Percetakan Negara, saya ngantor biasanya lewat situ. Saya senang tiap belanja di situ karena bapak-bapak itu, saya kasih dia 2.000 tapi dia memberikan saya pelayanan kelas hotel gitu. Saya bisa katakan pelayanan kelas hotel. Karena ketika saya kasih dia 2.000, helm saya diplastikin, jok motor saya dikasih kardus, dan pada saya pulang, dia benar-benar ngeblok jalan itu supaya saya bisa lewat dengan selamat, kayak, berhenti dulu gitu. Dan dia belokin motornya, saya tinggal naik, saudara. Jarang loh ada tukang parkir yang seperti itu. Biasanya kita lagi belanja, keluar tiba-tiba 2.000 gitu kan. Enggak ada babi bu bla bla bla, dia langsung tiba-tiba minta duit dan kita ya pergi aja gitu. Tapi bapak di situ baik sekali. Saya sampai tanya, "Pak, pernah kerja di hotel?" "Enggak Neng," dia bilang gitu. "Bapak suka aja lihat orang senyum kalau abis kasih Bapak uang, berarti mereka bahagia." Wah gitu kan. Jadi itu
ketika kita melayani orang-orang yang tidak terlihat oleh dunia, saudara, ketika kita melakukan pelayanan yang sangat-sangat kecil dan tidak terlihat, itu kita sudah melayani Tuhan lewat melayani ciptaannya. Next. Let your faith shine. Matius pasal 5 ayat 16. Saya ambil yang bahasa Inggris karena saya suka terjemahannya. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Jadi ketika di sini bicara tentang let your light. Light itu bukan dalam hal perbuatan baik saja, saudara. Bukan dalam hal make up kita yang bagus, bukan dalam hal suara kita yang jelas. Tapi light di sini refer kepada faith. Ketika terang kita itu adalah iman kita. Terang itu bukan suara bagus kita, tapi terang itu adalah bentuk tindakan iman kita. Biarlah itu terlihat oleh banyak orang di sekelilingmu, sehingga mereka bisa memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Komunitas yang berlandaskan iman tidak hanya berjalan dalam ujian, tapi juga memulihkan yang terluka dan menyatukan yang terpisah. Last slide, saya undang tim PAW maju ke depan. Ini adalah quotes yang saya pegang waktu saya dapat pekerjaan di kota Jakarta tahun 2020. Saya berdoa sama Tuhan, saya galau berat, saudara. Saya harus meninggalkan Palangkaraya, itu zona nyaman saya. Saya punya keluarga, saya punya komunitas, saya punya heroes yang di Palangkaraya yang menjadi second home saya. Saya punya banyak anjing di rumah. Saya berat sekali meninggalkan itu semua dan sangat intimidating sekali suara-suara dari sekeliling yang bilang, kamu gak akan mampu ada di situ. Kamu tuh lulusan Universitas Palangkaraya yang belum tentu bisa survive di marketplace, survive di kota Jakarta. Tapi ketika saya bawa dalam doa, waktu itu saya sendirian di ruang Heroes. Saya sendirian setelah selesai interview, saya cuman berdoa, Tuhan aku bisa gak ya? Tuhan aku sanggup gak ya bertahan di situ? Karena banyak orang-orang yang bilang, alah paling Aci itu cuman bertahan 3 bulan, paling dia cuman bertahan 1 tahun lah paling lama, taruhan aku gitu. Tapi ketika saya doa, Tuhan bilang dalam hati saya, aku yang panggil kamu, dan aku yang akan memperlengkapi kamu. Saya langsung tulis itu di HP saya langsung desain ini jadi wallpaper laptop saya. If God called you to it, He will equip you for it. Jadi ketika Tuhan panggil kita, saudara, dimanapun tempatnya, dimanapun, siapapun audiensnya, siapapun orang yang kita layani, Tuhan akan perlengkapi kita. Tuhan tidak memanggil kita ke satu situasi dengan tangan kosong. Pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan bagi kita, supaya kita bisa terus kuat, supaya kita bisa terus survive. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Lagu pertama tadi saya sangat suka sekali, Pembuat Mujizat. Kita mau naikkan pujian ini sebagai bentuk iman kita. Kita mau responi firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan, mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku, sungguh sempurna Tuhan kuasa-Mu, kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Di dalam kelemahan, mari naikkan dengan sungguh, saudara. Biarlah pujian ini menjadi seruan imanmu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada. Tanganmu katakan, yang membelah laut yang terluka,
Sebab kami sungguh percaya Yesus. Mustahil pun terjadi Amin. karena kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama serukan. Di dalam kelemahanku, sungguh kami melihat kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut. Yes, Jesus. yang terluka, Sungguh kami percaya Engkau mampu Tuhan. yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Dalam hadirat Tuhan sedang jemaat bangkit berdiri dengan iman percaya, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, kita mau nyatakan setiap kerinduan kita, kita mau nyatakan setiap iman kita kepada Tuhan. Apapun yang jadi pergumulanmu saat ini saudara, bawalah ke hadapan Yesus, karena Dia yang paling tahu, Dia yang paling mengerti apa yang kau butuhkan saat ini, bagaimana cara terbaik untuk menjawab setiap doamu. Thank you Jesus, thank you Jesus. 1 menit saudara, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bawalah setiap kerinduanmu di hadapannya. We worship you. We worship you Jesus. Ini hati kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami bawa di hadapan tahta-Mu. Sebab Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Kami mau beraksi Tuhan, kami mau bertindak, kami mau berseru kepada Engkau Sang Pembuat mujizat kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari setiap kita yang percaya dengan segenap hatimu katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Amin. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Katakan Kau membuat
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan memberi persembahan yang kedua. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang sudah memberikan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari kita saksikan Yes News minggu ini. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Namun, masih banyak gereja yang membutuhkan perhatian dan perbaikan agar layak untuk menjadi tempat beribadah yang nyaman. Melalui program charity Peduli Rumah Tuhan, Gereja YHS terus bergerak dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Merenovasi gedung gereja agar menjadi lebih kokoh, lebih indah, dan lebih siap menampung tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Rusiko Prasetyo, Gembala Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Duta Ilahi Cabang Kalangbrit Tulungagung. Atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinode YHS Malang yang sudah menolong kami di dalam upaya memperbaiki sebagian atap gedung gereja yang sudah hampir roboh. Begitu juga ada sebagian tembok gunungan penyangga atap yang masih bolong, belum ada temboknya, dan saat ini sudah berhasil ditembok. Atap sudah diperbaiki, kayu diganti, kemudian asbesnya juga diganti yang baru. Puji Tuhan. Harapan saya saudara semua semakin diberkati Tuhan dan semakin menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Dukung dengan doa, tenaga, atau donasi. Bersama kita bisa membuat perubahan. Yang diberkati pada ibadah hari ini bisa lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Mari bersama-sama dengan iman katakan, hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Kau sumber. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
Katakan hidup. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus tempatku percaya dan berharap. Ku tak lihat, ku harus nyatakan membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu di pihak kami, Kau yang selalu ada di sisi kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau menyertai hidup kami Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kita memuji Tuhan kita lebih lagi. Come on. Hey, hey. Oh, oh, oh. Mari bersama dengan iman katakan haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Kau sumber. Katakan Yesus. Kau yang akan di sisiku. Kau sumberku. Dengan iman katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Katakan Kaulah, Kau sahabatku. Kau sahabatku selamanya. Haleluya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang percaya Yesus berada dalam hidup kita selama-lamanya, katakan amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang terberkati mendengarkan sharing firman dari Evangelis Aci? Puji Tuhan, terima kasih Evangelis Aci. Kita berharap akan ada yang lain lagi yang juga akan menyampaikan sharing firman. Banyak yang berpotensi, kita yakin. Oke, kita akan akhiri pada siang hari ini. Kami menyapa kepada jemaat yang hadir di Zoom. Tadi saya baca ada Anggita, ada Ibu Agnes, berarti di sini ada Pak Niko, berarti ada Ibu Agnes di sana. Dan juga ada Ibu Rinda, ada Ibu Fani dan keluarga, ada Pak Petrus yang sedang melayani di Pluit tapi ikut juga Zoom. Dan juga ada Pak Eben, ini ada Ibu Indah di sini tapi tadi ya ada Ibu Indah. Oh udah kembali, Pak Eben ikut dalam Zoom, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan siapkan hati kita, angkat tangan kita, dan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah.
Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati studimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin.